Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaduna Lughatul Arabiyah Al-Ustad Dede Sutisna. Ya ayyuhal asdiqa'il mahbub min fasli saniyati ittisal wal islam al-islamiyah. Cek. Wa ya ayyuhal mustami'una wal musyahidun, ismahuli an uqadima lakum nafsi ismul kamil Muhammad Farhan Al-Haytami. Al-istintaj alladhi tawassalat ilaihi min al-muqabalat allati ujriyat wa anna al-adiyat al-awwal yakin al-awwal yakul innana kudiyat yajib an nakun qadirin ila ittiqan al-lughatul arabiyyah bainama yakul al-adiyat al-atani innana lasna bihajat ila ittiqan al-lughatul arabiyyah bal yajib an akun qadirin ila qiraatul al-lughatul arabiyyah kama fil Qur'an wal hadis wa idza aradna an akun qadirin ila al-wajh al-faina an nabada bisayyan fasayyan wa hunaka iratat fi anfusina. Syukran minni wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Kang Ujer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Haytami, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kelas 2C. Dan ini adalah teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Firmansyah dari kelas KPI 2C. Iya, Kang Ujer, di sini kami berdua diberi tugas oleh matkul, guru dosen matkul bahasa Arab untuk mewawancarai tentang dakwah. Nah, kebetulan pula kan KPI itu berada di Fakultas Komunikasi dan Dakwah. Maka di sini kami akan mencoba mempertanyakan terkait hal-hal yang berkaitan dengan dakwah. Mungkin langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama. Apakah pentingnya bahasa Arab untuk berdakwah? Tukang Ujar. Langsung jawab ini? Ya, boleh. Iya. Pentingnya bahasa Arab dalam berdakwah itu menurut pandangan saya itu sangat penting karena referensi yang mendasar terkait dakwah itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang secara masif itu menggunakan bahasa Arab. Oleh sebab itu mungkin dalam dakwah tahu dan paham terkait bahasa yang digunakan, sumbernya itu sangat penting. Oleh sebab itu, jadi bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting untuk pemahaman penyampaian di dalam sebuah dakwahan gitu. Ya. Oke, mungkin lanjut saja. Menurut saya itu sudah dapat menjawab pertanyaan pertama. Mungkin lanjut saja kepada pertanyaan kedua yang akan dipertanyakan oleh teman saya. Silahkan. Ya, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan
kedua, apakah seorang dai harus menguasai bahasa Arab? Dan Iya, seperti tadi ya, seperti halnya saya sampaikan, bahwa kenapa kita harus paham dan mengerti tentang undak-unsuk bahasa Arab, karena referensi mendasar terkait bahan dakwahan itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang secara masif menggunakan bahasa Arab. Jadi ditakutkan apabila ketika memang kita berdakwah, kita mengerti Al-Quran, kita tahu As-Sunnah, akan tetapi tidak memahami undak-usuk bahasa Arab, esensi dan tujuan dari Quran dan As-Sunnahnya itu takutkan lari dari segmentasi yang Allah maksudnya. Oke, mungkin lanjut lagi kepada pertanyaan seterusnya. Kan sumber maksudnya yang familiar gitu, Kang. Yang familiar, yang biasa, selain terdapat tulisan-tulisan Arab tuh selain di Al-Quran dengan hadis tuh terdapatnya tuh di kitab-kitab Turat atau kitab kuning. Maka pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan kitab Turat atau kitab kuning sebagai referensi itu direkomendasikan dan apakah Akang sering atau pernah menggunakan kitab kuning untuk berdakwah? Oke. Di balik tadi sumber dakwahan Al-Quran dan As-Sunnah, kita ketahui bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu mungkin dapat dipaham, dapat dimengerti apabila Al-Quran dan As-Sunnah sudah ditafsirkan oleh para alimul ulama. Terkadang banyak-banyak ayat Al-Quran ataupun hadis yang mungkin apabila kita terjemahkan, yang mungkin apabila kita secara bahasa itu tidak dapat dimengerti. Itulah pentingnya di balik tadi kita penting memahami undak-usuk bahasa Arab yang dijadikan As-Sunnah, kita juga paham terkait sumber-sumber lain selain dan Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini termasuknya salah satunya adalah kitab kuning. Itu sangat penting. Mengingat tadi bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa dimengerti, bahkan banyak ayat-ayat yang tidak bisa difahami apabila untuk dijelaskan apabila kita tidak paham tafsiran-tafsiran oleh para alimul ulama yang sudah dimaktubkan dalam kitab-kitab kuning. Berarti kalau begitu Akang termasuk pendai yang sering menjadikan kitab kuning sebagai referensi gitu ya, Kang? Ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. ya, mungkin ini pertanyaan terakhir, Kang, dari kami berdua. Ya. Adakah tips atau saran bagi orang yang ingin menjadi penceramah? Tips dan apa? Saran, Kang. Kalau hal ini cukup jelas ya disampaikan Allah dalam Al-Quran. Jadi
setiap muslim itu di balik dia menjalankan sebuah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, dia juga merangkap sebagai dai. Karena arti dai menurut bahasa sendiri adalah orang yang mengajak ke dalam kebaikan untuk ikut bergabung bersama-sama mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun mereka mungkin dai yang paham tentang tadi undak-usuk bahasa Arab yang dijadikan bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun juga orang-orang yang paham tentang kitab kuning, itu adalah salah satu unsur penting untuk dai agar apa? Agar ketika hal yang mereka sampaikan itu memang benar-benar bersumber dan berdasar. Itu. Kada bising, euy. Kang, tenanawan. Mungkin ada pertanyaan Bulan tambahan, puasa Kang. langsung untung buru beres. Mungkin ada pertanyaan tambahan. Bagaimana? Apakah diharuskan atau tidak? Sebelum kan kalau menyampaikan tuh harus paham betul ya, Kang. Nah, bagaimana jika kita ingin menjadi mubalik, tapi kita kurang paham dalam memahami materi yang akan disampaikan karena kurang ilmunya dalam berbahasa Arab gitu. Lamun jadi mubalik ya Mang, atau jadi cukup paham atau kudu mengerti seluruhnya? Apabila memang memungkinkan untuk bisa memahami seluruhnya, diusahakan harus paham seluruhnya. Karena untuk sekarang mungkin objek dai itu mungkin mereka lebih paham, lebih tahu, dan lebih akses untuk belajar juga lebih lebih mudah untuk sekarang. Jadi takutnya seperti ini. Apabila mungkin hal itu masih bisa diusahakan, akan tetapi kita enggan untuk menggali dan mempelajarinya, si objek dakwahnya itu malah menceritakan dengan cerita-cerita yang lain, yang akhirnya tema dakwah yang kita sampaikan mereka serap dengan hal yang salah. Karena apa? Karena kita kurang referensi, karena kita juga kurang memahami dengan utuh dan seluruhnya dan secara menyeluruh. Itu mungkin pentingnya paham dan mengerti tentang tentang sumber-sumber dakwah yang harus memang apabila dimungkinkan kita untuk belajar, ya terus kita gali dan terus belajar. Kang, terima kasih. Mungkin sekian pertanyaan dari kami, Kang. Mohon maaf bila mengganggu waktu istirahat dan waktu makan Akang. Kami berdua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakallahu khairan katsiran. Dan kami berdua pamit untuk undur diri, Kang. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Kang, hatur nuhun Kang. wabarakatuh. Nuhun, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Waalaikumsalam. nama saya Muhammad Farhan Al-Hayatami, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas 2C, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan ini satu lagi adalah teman saya, Jauh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Jazade Ulhaq dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam juga. Jadi begini Pak Ustadz, dikarenakan kami berdua ini kebetulan dari fakultas. Kurang kenceng, Pak. Gimana? Gak kedengaran. Kami berdua ini adalah mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, kebenaran kan di sini kami diberi tugas juga oleh matkul Bahasa Arab untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dakwah tersebut, Pak. Mungkin yang pertama adalah, apakah penting bahasa Arab untuk berdakwah, Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan adalah seberapa pentingnya ya bagi seorang dai untuk menguasai bahasa Arab. Perlu sekali, penting sekali bagi seorang dai untuk bisa berbahasa Arab. Dikarenakan seorang dai itu adalah orang yang mana membeberkan atau menjelaskan secara bahasa sederhana dari dalil-dalil nas yang berbahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab itu ketika rubah baris saja, rubah bentuk kalimat saja itu sudah berbeda makna. Maka dari itu sangat penting sekali bagi seorang dai untuk menguasai bahasa Arab. Itu Pak Bas, ada pertanyaan. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dikedepankan oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya, apakah seorang dai harus menguasai bahasa Arab? Kalau iya, apa alasannya? Gimana? Ulang lagi. Oke, apakah seorang dai harus bisa berbahasa Arab? Kalau iya, alasannya apa? Seorang dai bisa berbahasa Arab. Perlu kita ketahui, ada orang itu harus bisa berbahasa Arab dan juga harus mampu memahami bahasa Arab. Andaikan dai tersebut berdomisili di tempat yang memang bukan menggunakan, masyarakatnya tidak menggunakan bahasa Arab, ya tidak perlu menguasai bahasa Arab. Namun perlu digarisbawahi, meskipun tidak perlu menguasai bahasa Arab, namun harus paham ketika memaknai bahasa Arab. Jadi ia tidak harus bisa berbicara bahasa Arab secara spontanitas, tetapi harus mengerti bahasa Arab, di mana ketika ia menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis, kan itu harus bisa memahaminya. Adapun untuk berbicara sehari-hari atau berbicara dengan bahasa Arab itu tidak perlu. Oke, Bapak. Nah, mungkin kan ketika kita berbicara tentang bahasa Arab, dan mungkin di kalangan para santri dan mahasiswa yang ini umumnya tuh menyangkut pautkan bahasa Arab itu pengajarannya tuh dengan kitab kuning. Nah, di pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan kitab Turaj atau kitab kuning sebagai referensi itu bagus, dan pernahkah Bapak menggunakan kitab kuning sebagai referensi untuk berdakwah? Bagaimana, Pak? Yang pertama, penggunaan kitab kuning. Penggunaan kitab kuning dalam rangka memperbanyak kosakata dalam belajar bahasa Arab itu bagus. Bagus. Dikarenakan kitab kuning itu ada yang dari awal tingkat pertama, tingkat mudah, kitabnya tipis, lalu naik lagi tingkatnya agak tebal.
Ketika kita paham terhadap kosakata yang ada di dalam kitab kuning tersebut, maka secara otomatis kita pembendaharaan kosakata bahasa Arab kita semakin banyak. Adapun di dalam kita menyampaikan materi ketika kita berdakwah, kita harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Adapun untuk kitab kuning itu sebagai penguat, karena Al-Quran dan hadis kan tidak bisa dijelaskan secara pemikiran biasa, tidak bisa dijelaskan secara pemikiran orang-orang seperti kita, akan tetapi harus melewati beberapa tahapan, misalkan ijma ataupun kias dan lain sebagainya. Jadi begitu penting di dalam kita berdakwah mengambil referensi daripada kitab kuning. Seperti itu, Mas Farhan. Jadi kitab kuning tuh harus diperiksa lagi gitu. Maksudnya Iya. sebagai penguat atau taukid aja gitu ya Pak ya? Ya, sebagai penguat saja dari Al-Quran dan hadis. Mungkin pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh teman saya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Adakah tips bagi seseorang yang ingin menjadi dai, Pak? Tips untuk seseorang menjadi dai. Ya. Tips untuk seseorang menjadi dai. Sebenarnya dai itu ya bukan suatu pekerjaan, akan tetapi dai itu adalah ketika kita merasa prihatin dengan dunia di sekeliling kita yang penuh dengan kemungkaran, yang penuh dengan kesesatan, maka kita ajak sedikit-sedikit. Misalkan teman kita nih suka mabuk-mabukan, suka zina. Kalau kita secara bahasa kita bilang pada teman kita bahwasanya zina itu haram, mabuk itu haram, maka itu bukan seorang dai. Kan tetapi seorang dai adalah ketika kita melihat teman kita yang suka maksiat, itu diajak. Berarti bukan dimarahi, akan tetapi diajak. Tipsnya ya kita harus memperbaiki hubungan minimal dengan orang terdekat kita, teman kita gitu. Karena seorang dai itu harus harus orang yang disegani gitu, supaya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lebih besar. Oh. Adakah tips ini Pak? Mungkin tips yang kita harus percaya diri atau semisalnya kita harus menguasai bahasa Arab atau semisalnya gitu. Tips pengembangan diri. Oh iya. Tipsnya untuk menjadi seorang dai, perbaiki dulu diri sendiri gitu. Dalam segi amaliyah, dalam segi keilmuan. Karena ketika orang melihat kita berperilaku baik, lalu kita mengajak dia kepada jalan yang baik, mungkin orang tersebut tidak akan keberatan. Akan tetapi kalau kita punya perilaku yang kurang baik, lalu memerintahkan kepada dia untuk berbuat baik, maka dia mungkin akan membalik-balikan gitu. Kamu juga masih begitu, kamu juga masih begitu. Intinya perbaiki diri sendiri dari segi amaliyah, dari segi keilmuan gitu, supaya mantap nanti. Nah mungkin untuk penutup Pak, saya ingin bertanya. Jadi apakah untuk kadar seorang pendai atau penceramah itu diwajibkan atau diharuskan untuk menguasai bahasa Arab atau hanya untuk memahaminya saja, Pak? Gimana Han? Balikannya Han. Jadi untuk seorang dai, apa dituntut harus menguasai penuh bahasa Arab atau hanya dituntut untuk memahaminya saja? Seorang dai itu harus memahami bahasa Arab,
bukan dari segi penerjemahannya saja itu. Akan tetapi dari segi keilmuan bahasa Arabnya seperti nahwu, sorof, bilagoh, ba'de, bayan. Karena kadangkala di dalam bahasa Arab itu ada suatu kalimat yang mana artinya dalam bahasa Indonesia itu bukan pada arti hakikatnya, yang disebut dengan majaz. Jadi kalau kita tidak mengetahui secara terperinci apa yang telah ditulis dalam kitab-kitab berbahasa Arab, maka takutnya ketika kita kurang paham lalu kita sampaikan kepada orang lain, maka kita akan menjadi dol mudilun gitu, orang yang sesat dan juga menyesatkan. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari teman saya? Atau cukup? Sudah. Cukup. Cukup. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin karena telah mengganggu waktu ngabuburit Bapak dan istirahat Bapak. Semoga ilmu yang disampaikan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin sebelum kita tutup forum kali ini, saya ingin mencoba mengabadikan atau mengambil momen ini untuk di screenshot Bapak. Boleh Bapak? Boleh. Oke. Siap ya? Saya hitung. 1, 2, 3. Ya, udah. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Jazakallah khairan kasiran. Ya, terima kasih. Pamit saya dan teman saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak.